saya Retna India dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya membawakan vlog mengenai resensi novel untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Ferdinand Santi SS MPD. Novel yang saya resensi berjudul Cermin Tak Pernah Berteriak, karya Ida Erlilia yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Alex Gramedia Kokotindo dengan halaman berjumlah 292. Sinopsis novel ini menceritakan tentang Ega, remaja 15 tahun yang harus merasakan kesedihan juga keterpurukan akibat meninggalnya ibu serta adiknya. Tak hanya itu, ia mengetahui kenyataan bahwa ayahnya merupakan seorang biseksual dan juga crossdresser. Lalu masalah pun bertubi-tubi menghinggapi keluarga mereka. Tokoh-tokoh yang ada di novel ini yaitu untuk tokoh utamanya sendiri ada Ega, remaja yang berusia 15 tahun, yang memiliki sifat baik, sopan, ceria, kekanakan, labil, perhatian juga penyayang. Lalu ada Baskoro yang merupakan ayah dari Ega, memiliki sifat baik, penyayang, perhatian, bertanggung jawab. Sayangnya dia adalah seorang biseksual atau penyuka sesama jenis maupun lawan jenis dan juga crossdressers atau menggemari menggunakan pakaian wanita. Selain itu ada Jonathan. Jonathan ini adalah teman dari Baskoro. Dia ini merupakan seorang gay, memiliki sifat yang baik, kemudian dewasa, sopan, perhatian dan juga penyayang. Lalu ada tokoh pendukung dari novel ini yaitu ada Alia. Alia ini merupakan istri dari Baskoro. Dia baik, perhatian, penyayang dan juga lembut. Lalu ada Sekar yaitu anak Baskoro. Dia baik dan masih berumur 10 tahun. Lalu ada Pak Hadyo, merupakan pembantu di rumah Baskoro. Dia baik, setia, jujur, perhatian, juga penyayang. Lalu ada Hendy. Hendy ini merupakan juru masak di rumah Baskoro. Dia ini memiliki sifat yang baik, sopan, perhatian, juga penyayang. Selain itu ada Risma. Risma ini remaja perempuan yang disukai oleh Ega. Sifatnya agak tomboy, baik, perhatian, dan juga dia penenang di saat Ega sedang terpuruk. Selain itu ada Nevi. Nevi ini adalah teman Risma, sama-sama tomboy juga, baik, dan juga perhatian. Lalu ada Kaweda. Kaweda ini adalah kakak kelas dari Ega, yang mana baik, juga perhatian. Selain itu ada Shenas. Shenas ini adalah adik dari Baskoro. Dia agak tomboy, baik, perhatian, juga penyayang. Lalu ada ibu dan bapak Baskoro, yang mana mereka ini sangat baik, penyayang, dan juga perhatian. Untuk latar dari novel ini sendiri, saya mengambil garis besar. Pada latar waktunya sekitar akhir tahun 1995 dan juga akhir tahun 2013. Lalu untuk latar tempatnya di London dan juga di Yogyakarta. Latar sosialnya mengacu pada kehidupan luar negeri yang bebas, yaitu di London, dan juga kehidupan lokal yang sederhana di Yogyakarta.
Untuk alurnya sendiri, novel ini menggunakan alur maju mundur, di mana tahapan alurnya adanya pengenalan saat Baskoro mematut diri di depan cermin dan menunjukkan sisi lain dari dirinya bahwa dia itu adalah seorang crossdresses dan juga biseksual. Kemudian ada munculnya konflik. Munculnya konflik ini ditandai dengan kedatangan John ke Yogyakarta. Lalu ada klimaks atau puncak masalah. Ini adalah ketika Ega mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang biseksual dan juga crossdresses. Untuk antiklimaksnya ditandai dengan Ega yang mengakui bahwa ia mengalami gangguan psikis akibat trauma meninggalnya ibu dan adiknya. Lalu di sana Baskoro mulai menyadari bahwa ia salah dan juga menyadari bahwa Ega sedang membutuhkan dirinya. Lalu untuk penyelesaiannya atau resolutionnya yaitu Jonathan memilih kembali ke Madrid dan merelakan cintanya pada Baskoro. Amanat atau moral pada novel ini yaitu perbedaan pada manusia merupakan wujud atau bukti bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Untuk itu, manusia hendaknya menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Selain itu, novel ini juga menyampaikan bahwa keluarga merupakan hal terpenting dalam hidup kita. Jadi jangan menyia-nyiakan keluarga kita. Lalu untuk sudut pandang dari novel ini sendiri yaitu memiliki sudut pandang campuran. Di antaranya ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, yaitu mengambil dari sudut pandang Baskoro. Lalu ada sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan, yaitu Baskoro yang menceritakan tokoh-tokoh yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu atau Dewan Maha Tahu. Yaitu ini sudut pandang dari penulisnya. Lalu bahasa yang digunakan pada novel ini yaitu menggunakan bahasa santai, tidak terlalu berbelit-belit, sangat lugas, sederhana pula, dan juga hampir semuanya menggunakan makna denotatif atau makna yang sesungguhnya. Lalu tema yang diangkat oleh novel ini yaitu tentang kekeluargaan dan juga LGBT. Untuk hal yang dominan pada novel ini, saya menggunakan pendekatan sosiopsikologis di mana penulis memiliki perhatian yang cukup besar pada kehidupan remaja dan juga masalah-masalah psikologis yang menghinggapi. Selain itu, pada tahun 2015, novel ini diterbitkan bertepatan dengan isu mengenai kaum LGBT. Saya mengira bahwa penulis memiliki perhatian yang cukup pada kaum LGBT ini, di mana memang kaum LGBT ini tidak pernah dianggap eksistensinya oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Selain itu, penulis juga seakan ingin memberikan pandangan baru pada kita dari sudut seorang LGBT-nya yaitu Baskoro dan juga John, di mana mereka itu adalah manusia biasa yang memiliki hati nurani, walaupun mereka itu adalah seorang LGBT. Mereka ingin dihargai, ingin dihormati dan juga diakui eksistensinya oleh masyarakat. Kelebihan pada novel ini yaitu covernya yang sesuai dengan isinya. Selain itu pengeksekusian jalan ceritanya yang bagus, tidak terlalu berlebihan. Lalu adanya catatan kaki di beberapa halaman yang terdapat kata-kata yang
kata-kata asing atau kata-kata yang belum pernah kita ketahui. Untuk kekurangan dari novel ini yaitu novel ini memiliki ending yang terlalu terburu-buru atau terlalu cepat, kemudian hanya memakai sudut pandang dari seorang Baskoro, padahal di cover belakangnya novel ini memakai sudut pandang dari Ega. Aku sangat merekomendasikan novel ini untuk dibaca oleh kalian karena novel ini tuh sangat bagus dan juga menarik dan juga memiliki makna tersendiri yang pastinya mengena untuk para pembacanya. Selain itu, walaupun mengangkat tema LGBT, namun penulis tidak sampai menjabarkan atau mendetailkan tentang hubungan LGBT itu sendiri, karena mengingat bahwa sasaran novel ini untuk kaum remaja. Dan sekian dari saya. Semoga resensi novel ini bermanfaat untuk kalian dan juga semoga kalian bisa membaca novel ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.